Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Teman-teman Mas santri Pondok Pesantren Luhur Ciganjur yang saya hormati, santri online dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada malam ini kita kembali mengkaji kitab Faslul Maqal karya Ibn Rushd di pertemuan ke-26 ya, benar ya? Ke-26 ini kita akan membahas halaman 123 hingga 124 mengenai metode Al-Quran ya, keutamaan metode Quran. Nah, itu tema malam ini. Pertama-tama mari sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan untuk mu'alif kitab ini, yaitu Abu Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rushd. Juga Fatihah untuk guru kita, pendiri Pondok Pesantren Luhur Ciganjur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur, beserta seluruh keluarga besar Kiai Haji Hashim Asy'ari. Fatihah untuk orang tua kita, keluarga kita, guru-guru kita, saudara-saudari kita, sahabat-sahabati kita, mu'alif buku dan kitab yang kita baca, dan seluruh orang yang kita sayangi dan menyayangi kita. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Makasih Mas. Qala al-mu'arrifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi bid-dharaini amin. At-turuqul Qur'aniyatu, metode Quran, bermula metode Quran itu afdhalut turuqi, metode terbaik ya, terafdal li ta'limil jumhur, untuk mendidik publik ya. Fa in qila, apabila ditanyakan, faidalam takun hadhihi turuqul lati salakathul asy'ariyatu wala ghairuhum min ahlin nadhari hiya at-turuqul mustarakah allati qasada syari'u ta'limal jumhur biha. Saya baca dulu ya. Wa yallati la yumkinu ta'limuhum bi ghairiha fa ayyat turuqi hiya hadhihi turuqu fi syari'atina hadhi. Fa in qila, apabila ditanyakan, faida lam takun, apabila tidak ada apa hadhihi turuq, metode ini, allati salakat hul asy'ariyatu, yang dijalankan oleh aliran Asy'ariyah, wala ghairuhum min ahli nadhar, dan tidak pula selain Asy'ariyah dari golongan para pemikir, dalam hal ini Mu'tazilah ya kemarin ya. Hiya turuqul mustarakatu, itu metode yang diserikati, dimiliki bersama, bisa diketahui atau dimiliki dan diacu oleh semua orang. Allati qasada syari'u, yang dimaksudkan oleh syari' Allah, ta'limal jumhur biha, untuk mendidik publik dengannya. Wahia, bermula metode mustarakah, metode bersama tadi. La yumkinu ta'limuhum, tidak mungkin untuk mengkaji, mendidik publik bil ghairiha, selain dengan at-turuq al-mustarakah, metode bersama. Fa'ayyat turuqi hiya hadhihi turuqu fi syari'atin hadiyah. Maka metode mana hiya hadhihi turuq fi syari'atin hadi, yang diperkenankan ya,
hadhihi at-turuq fi syariatina, metode di dalam syariat kita, di agama kita. Paragraf ini paragraf pertanyaan ya, yang terkait dengan pembahasan sebelum ini. Sebelum ini kita sudah membahas tentang Mu'tazilah dan Asy'ariyah, ya kan? Oleh Ibn Rushd dikritik itu ya, bahwa metode mereka justru membuat ricuh ya, dan itu bukan metode yang tepat untuk mendidik publik. Nah, maka pertanyaannya, kalau bukan metode Asy'ariyah dan bukan pula metode Mu'tazilah yang cocok untuk mendidik publik ya dengan dakwah Islam, maka metode yang apa? Metode yang mana yang tepat? Gitu ya. Ini paragraf pertanyaan adalah semacam itu. Jika metode Asy'ariyah dan Mu'tazilah bukan metode yang dimaksud oleh agama Islam dalam mendidik publik, metode apakah yang direkomendasikan? Kurang lebih itu. Itu satu argumen itu. Kalau dibahasakan dengan bahasa manusia, dengan bahasa yang mudah adalah semacam itu. Nah, argumen selanjutnya adalah jawabannya. Kulna, kami menjawab. Kami dari sini. Hiya turuqul lati sabatat fil kitabi faqat. Hiya metode al-mustarakah ya, metode untuk bersama, metode bersama untuk mendidik publik yang direkomendasikan oleh agama Islam ya. At-turuq adalah metode allati yang sabatat tetap fil kitab faqat, di Al-Qur'an. Al-kitab di sini adalah Al-Qur'an. Dialih-alih mengacu kepada metode Asy'ariyah atau metode Mu'tazilah, Ibn Rushd mengatakan rujuklah, referlah ya, mengaculah kepada metode Quran saja ya, untuk mendidik publik. Fa innal kitab al-aziza, sungguhnya Al-Quran, maksudnya ini ya, Al-Kitab al-Aziz, idatu ummila, apabila direnungkan, wujidat fihi, maka akan ditemukan di dalam Al-Quran itu at-turuqus salasu, 3 metode, al-mawjudatu li jami'in nas, yang ada untuk semua manusia, wat-turuqul mustarakatu, dan metode yang dimiliki bersama, yang bisa diacu bersama, li ta'limi aktsarin nas, untuk mendidik banyak manusia, wal khasati, dan orang khusus. Nah, ini kembali ke metode yang awal yang sudah kita bahas. Daripada mengacu ke Asy'ariyah ataupun Mu'tazilah ya, dalam mendidik publik yang justru kemarin kita temukan mereka banyak berdebat gitu, semacam itu ya, malah bikin kekacauan, maka daripada itu lebih baik kembali ke Al-Quran, yang mana di dalam Al-Quran itu ada metode yang bisa diacu bersama ya, yaitu metode apa itu kemarin tuh ya, metode yang direkomendasikan oleh agama Islam untuk mendidik publik adalah metode Al-Quran yang berjumlah 3 ya. Pertama apa? Metode burhan, demonstratif ya. Kedua, jadali, metode dialektis ya. Ketiga, metode hitobi atau retoris ya. Itu dinyatakan metode yang cocok untuk semua manusia, baik itu awam ya maupun orang terdidik ya. Am, aktsarin nas, kucing kawin. Maupun khas ya, orang-orang terdidik ya. Jadi untuk orang awam paling tidak metode retoris ya kan. Untuk yang terdidik jadali dan burhani ya kan. Dan itu ada di Al-Qur'an ya. Wa idatu ummilal al-amru fihi
Dan apabila wa idza tu'milal amru fiha, apabila perkara di dalam metodologi itu dipikirkan lebih lanjut, dhahara maka jelas perkara itu annahu sya'an laisa yulfa, yulfa itu yulko, tidak ditemukan abaturukun mustarokatun, metode bersama li ta'limil jumhur, untuk mendidik publik, afdola minat turukil madhkurati fih, yang lebih afdol, lebih utama, lebih unggul daripada 3 metode tadi Quran. Ini Ibn Rushd memperhadapkan antara metodenya Asy'ariyah dan Mu'tazilah dengan metodenya Al-Quran, ya kan? Metode Al-Quran dalam hal ini mengacu ke ayat yang ud'u ila sabili rabbika bil hikmah itu loh. Serulah ke jalan Tuhanmu ya bil hikmah, dengan kebijaksanaan, burhan, demonstratif, wal mau'idah hasanah, retoris, khitabi, wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah dengan cara yang baik, itu dialektis. Nah itu dia kalau metodenya Asy'ariyah dan Mu'tazilah itu qiyasul ghaib ala syahid, ya kan? Perkara Tuhan, perkara akhirat itu kan sesuatu yang gaib kan? Ketika tidak mengetahui hal-hal yang gaib, mereka kemudian mengkiaskannya dengan yang syahid, yang tampak dengan manusia. Nah, kemudian misalnya begini, ya sifat 20 itu kan sebenarnya juga bagian dari apa yang ideal bagi manusia, kemudian ini harus ideal untuk Tuhan, kan itu kan model hampir kayak alienasi sebenarnya Mas, ya kan? Seharusnya kan masa Tuhan yang ideal nggak pinter, kita aja harus pinter kok, maka harus ada ilmun, ya kan, hayat, sama, basar, dan seterusnya, ya kan? Itu karena mengkiaskan yang ghaib dengan yang syahid. Kemudian misalnya gini, Mu'tazilah juga sama. Mu'tazilah itu kan mengklaim sebagai ahlu tauhid wal adl, ya, kelompok yang mengesahkan Tuhan dan menjunjung tinggi keadilan. Keadilan di sini jangan dibayangkan keadilan kayak yang kita bayangkan di Indonesia, keadilan sosial, tapi apa? Tuhan itu wajib adil, ya kan? Kan bayangan orang Mu'tazilah adalah mustahil dong Tuhan nggak adil. Manusia aja kalau nggak adil, tidak pantas, apalagi Tuhan, ya gitu kan? Tapi kemudian offside juga itu mereka bahwa Tuhan itu wajib adil. Kalau nggak adil ya bukan Tuhan, ya gitu. Itu nanti menetapkan hal-hal yang wajib bagi Tuhan, tapi kemudian tadi nanti ada offset juga yang bisa dikritik juga oleh salah satunya Asy'ari itu mengkritik Mu'tazilah karena Mu'tazilah banyak mewajibkan hal-hal kepada Tuhan, ya kan? Nah itu qiyasul ghaib ala syahid. Nah sementara tadi kan Tuhan dengan manusia itu apakah 100% sama? Kan enggak toh, ya kan? Itu makanya pengetahuan manusia pun juga terbatas kan? Makanya kalau kemudian Tuhan dikiaskan dengan manusia, ya kemungkinan keliru banyak. Nah itu yang terjadi di Mu'tazilah maupun Asy'ariyah. Nah sementara Ibn Rushd sudah nggak usah pakai metode itulah, rujuk aja ke Al-Quran. Ini lebih global lagi, ada hikmah, mau'idhah hasanah, sama mujadalah, ya. Dan itu lebih tepat, afdol minat turuk al-madhkurah, ya. Ya, tidak ada yang lebih utama daripada 3 itu. Karena dengan tiga metode itu, khas maupun am, orang khusus, orang terdidik maupun orang awam itu bisa mengikuti Al-Quran. Kayak misalnya orang membaca Al-Quran itu kan jangan disangka cuman orang-orang gini loh. Orang yang menyukai suara yang indah bisa menikmati Al-Quran kan? Hanya mendengarkan suaranya aja kan?
Asalkan yang baca suaranya bagus, ya kan? Tapi minimal dengan membaca Al-Quran aja itu Al-Quran sudah menarik. Dibaca saja sudah menarik. Pernyataannya di dalamnya juga semacam itu. Al-Quran itu kan, apakah Al-Quran itu puisi? Puisi bukan? Ada unsur puisinya ya, ada rima ya. Tapi tidak 100% puisi kan? Nah, tapi apakah Al-Quran itu prosa? Bukan juga kan? Al-Quran itu mirip puisi, tapi ada unsur prosanya, ya kan? Bukan prosa tapi puitis, ya kan? In between itu. Dan tidak hanya indah di dalam struktur kebahasaannya, tapi juga kontennya itu meaningful. Tidak hanya indah diutarakan, tapi juga maknanya itu dalam. Dan itu tidak hanya bisa diterima oleh orang awam, kita yang muslim ya. Banyak hal di dalam Al-Qur'an itu bisa diterima oleh non-muslim sekalipun ya. Banyak hal lah di situ ya. Intinya yang ingin dikatakan adalah bahwa Al-Qur'an, metode Al-Qur'an itu bisa mendekati, bisa menyentuh, bisa disampaikan kepada orang awam maupun kepada orang khusus ya. Ini makanya di afdal. Faman harrafaha, barang siapa yang ghayyaraha, berusaha mengubah ya. Ini turuk ya, metode. Misalnya metodenya ada 3 tadi kan. Kemudian ini kan seharusnya 3 ini punya kans sendiri-sendiri ya. Ada orang yang memang kecenderungannya khitobi ya. Cukup diberitahu hal-hal yang menarik saja mereka langsung menerima. Tapi ada yang harus didebat. Berdebat baru dia mau menerima. Ada yang tidak ingin berdebat, tidak sekedar yang menyenangkan, tapi yang dicari kebenaran, hikmah, ya kan? Nah itu kalau ada orang yang memutarbalikkan wacana yang seharusnya untuk orang khusus tapi diberikan kepada orang awam, atau sebaliknya wacana awam disampaikan kepada orang khusus, kacau balau, ya kan? Bitakwilin ya, dengan penakwilan tadi ya. Layakunu, maka penakwilan yang dibuat itu layakunu tidak menjadi dhahiran min nafsi, jelas dengan sendirinya. Kalau ada orang yang mengotak-ngatik Al-Qur'an itu tidak akan sejelas Al-Qur'an itu sendiri, intinya gitu yang ingin dikatakan ya. Al-Qur'an itu nanti di sini sebutkan itu jelas dengan sendirinya. Ketika ada orang berusaha untuk ngotak-ngatik kemana-mana, itu dia memerlukan effort untuk meyakinkan orang karena tidak jelas dengan sendirinya. Au adharu minha lil jami, tidak mungkin juga takwil itu lebih jelas daripada metode Al-Qur'an itu bagi semua orang ya. Wadzalika syai'un ghairu mawjud, dan itu sesuatu yang tidak mungkin tadi. Tafsir Al-Quran banyak kan? Ya kan? Di Indonesia aja paling tidak yang kalian tahu apa? Tafsir Al-Misbah misalnya ya, Al-Azhar, maksudnya yang karya orang Indonesia. Oh ya, kalau bahasa Arab Jalalain, dan banyak ya, tafsir pun banyak. Syekh Azhar itu rata-rata mengarang tafsir. Tapi adakah tafsir yang lebih bisa diterima oleh semua orang daripada Al-Quran itu sendiri? Gak ada kan? Adanya banyak tafsir itu artinya kan ya memang orang berusaha untuk memahami Al-Quran. Tapi tadi apakah tafsir itu jauh lebih jelas daripada Al-Quran itu sendiri? Kan? Buktinya orang masih menafsirkan terus kan? Artinya berarti misalnya gini, tafsir tadi Jalalain itu kan ada sarahnya kan? Ada, selalu ada sarahnya lagi, ya kan?
artinya dia tidak jelas dengan sendirinya. Melalui Al-Quran, ya wis, Anda baca Al-Quran juga dapat insight dari situ, ya terutama kalau ilmunya cukup ya. Intinya yang ingin dikatakan bahwa tidak ada yang lebih jelas dari Al-Quran itu sendiri, ya. Justru kalau kemudian di otak-atik tadi harrafaha, ya, faqad abtala hikmataha, kadangkala itu tafsir itu malah abtala hikmataha, membatalkan, menganulir hikmah yang ada di dalam metode Al-Quran. Wa abtala fi'laha, dan membatalkan tindakan metode itu al-maqsuda fi ibadatis sa'adatil insaniyah, yang dimaksudkan untuk memberikan kebahagiaan bagi manusia. Jadi, giliran menakwilkan, kadangkala justru hikmah yang ada di dalam Al-Quran itu hilang. Contohnya apa? Tadi Mas siapa namanya, lupa kan? Jenengan apa? Mas Fauzan, ya. Mas Fauzan bilang tafsir Jalalain, ya kan? Di di tafsir Jalalain, di surat Al-Fatihahnya itu, ketika ayat ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, artinya apa? Nah, yang Yahudi apa? Maghdub, ya. Maghdubnya itu kemudian ay al-yahud, dhalin ay an-nasara, ya kan? Problem nggak ya? Itu kan spesifikasi kan? Yang menjadi persoalan, apakah orang yang di maghdub itu apa? Dikutuk itu hanya orang Yahudi. Ini kita harus sensus kan? Belum tentu itu. Ada selain Yahudi ada yang maghdub juga kan? Umat-umat sebelum itu kan ada Ad, Samud itu kan sama kan? Maghdub juga kan? Orang yang dilaknat ya. Artinya ini membatasi. Dolin, apakah orang yang misalnya gini, kalau memang oke, orang Yahudi maghdub, apakah semuanya? Kan belum tentu, ya kan? Begitu juga berlaku pada dolin tadi. Apakah yang tersesat itu hanya Nasrani? Orang Islam yang tersesat ada nggak? Ada. Orang Islam yang dikutuk ada nggak? Banyak. Itu tadi, ya kan? Artinya apa? Seharusnya jangan dispesifikasi. Dispesifikasi itu malah abtol hikmataha, ya kan? Penafsiran itu malah membatalkan hikmah yang ada di Al-Quran. Padahal kan jangan sebenarnya gini loh. Kita bisa bayangin juga kan. Kalau saya sholat atau baca Al-Fatihah itu sambil merenung, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kami jalan yang lurus, ya kan? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang diberi nikmat pada mereka. Itu kan yang diberi nikmat itu siapa? Bisa siapa aja kan? Yang bisa kita bayangkan gitu Mas. Misalnya siapa, Mas Rozi mau nikah, ya kan? Itu ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, ya kan? Berikan jalan lurus, semoga ini pernikahannya lebih lancar, itu kan? Ya kan? Apa? Jadi kawin, ya kan? Semoga calonnya nggak cepet-cepet sadar, gitu kan? Ya kan? Kalau sadar nggak jadi nikah dia. Iya, iya kan tadi kan? Nah, an'amta alaihim, kan bayangin, mungkin Mas Rozi punya bayangan tentang pasangan yang indah, ya kan? Yang damai. Aduhai, ya kan? Kan? Ghairil maghdubi alaihim, jangan sampai mengalami yang dialami oleh orang-orang yang maghdub, yang dikutuk, ya kan? Misalnya ada kan dalam pernikahan kemudian orang, jangan sampai dah kayak gitu. Kalau dolin, salah jodoh misalnya kan, mungkin aja itu kan. Maghdub itu ya nikah dengan seseorang tapi kemudian orang-orang marahin itu kan, ngapain lu nikah sama itu, ya kan? Itu artinya maghdub gitu. Atau dolin juga kan, orang gila nikah ternyata yang dipilih oleh Mas Rozi laki ternyata kan. Ya kan dolin terus. Ya kan, nggak tahu kita.
Ya kan? Itu tadi. Artinya sebenarnya ayat itu tuh lebar. Ketika ditakwil, ditafsir dan dispesifikasi, justru ini pertama tadi Abtolah hikmataha. Hikmah Al-Quran yang memberikan inspirasi yang luas itu akhirnya disempitkan. Bahkan kemudian efek yang jeleknya apa? Seolah-olah jadi pandangannya kan miring kan? Oh, Yahudi, Nasrani, itu kan? Jadi ngelihatnya langsung asalkan Yahudi, asalkan Nasrani pasti. Nah, itu kan jelek akhirnya kan? Jelek. Padahal belum tentu orang itu nggak bisa digebiah-uyah. Kayak misalnya Muslim itu ya kita beragam di dalam Islam, ya kan? Begitu juga di Yahudi maupun di Nasrani. Nah, ini sebagai contoh ya. Tadi Al-Quran dengan sendirinya ya, sebagai contoh Al-Fatihah dengan sendirinya itu tuh meaningful, ya kan? Anda baca Quran dengan baca Fatihah dengan penghayatan sungguh-sungguh itu bisa nangis, ya kan? Dengan perenungan dari mulai awal lah, alhamdulillahirabbil alamin, matur nuwun pangeran, ya kan? Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Anda sungguh Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, Engkau menguasai semuanya Tuhan. Aku ini hanya debu, kan? Ya, iya karena na'budu wa iyyaka nasta'in itu kan kita artinya sebenarnya setiap kita bisa merenungkan ayat itu dengan perenungan masing-masing dan itu luas, ya. Sebanyak orang itu sebanyak itu pula inspirasi yang bisa didapatkan dari Al-Fatihah. Itu sebagai contoh. Nah, tadi takwil yang membatasi itu malah kerap kali abtolah hikmataha, ya, wa abtolah fi'laha fi apa tadi? Fi'laha fi fadati sa'adatil insan, untuk membahagiakan orang. Nah, wadzalika dhahirun jiddan, dan itu jelas betul, ya. Min hali sodril awal, di kondisi awal Islam, di generasi awal salafin, ya, generasi salaf. Wahali man ata ba'dahum, dan kondisi orang yang hadir setelah sodril awal. Sodril awal itu berarti sahabat lah ya. Ba'da sahabat ya tabi'in. Nah, ya, salaf lainnya. Fa inna sodril awal, sungguhnya generasi awal Islam, innama soro ilal fadilatil kamilati wat taqwa. Mereka berorientasi kepada keutamaan sempurna wat taqwa, dan ketakwaan. Para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'in itu orientasi utamanya adalah keutamaan dan ketakwaan. Bisti'mali hadhil aqawil, dengan menggunakan pernyataan-pernyataan Al-Quran duna ta'wilatin fiha, tanpa menakwilkannya. Jadi mereka mengacu kepada Al-Quran tanpa banyak menakwilkan kemana-mana. Nah, wa man kana minhum, dan barang siapa ada di antara mereka, ya, sodrul awal tadi, generasi salaf tadi, waqafa ala ta'wilin, memahami, menyadari adanya penakwilan, lam yaro ayyusarrihabih, tidak berpandangan untuk menjelaskan takwil itu. Para salaf, baik itu sahabat tabi'in maupun tabi'in, menurut Ibn Rushd itu mereka fokus dengan teks Al-Quran, hadis, yang dicari adalah keutamaannya, ketakwaan dengan mengacu kepadanya, tanpa banyak menakwilkannya. Kalaupun mereka menyadari, oh ini perlu ditakwilkan, maka mereka juga tidak bermain-main atau mengumbar penakwilan itu. Makanya tafsir para sahabat itu yang dikenal paling apa? Tafsirnya apa? Ibnu Abbas, ya kan? Yang lain-lain itu maksudnya tidak seperti orang-orang khalaf yang banyak menafsirkan, menakwilkan, ya. Wa amma man ata ba'dahum, adapun orang yang hadir setelah sodrul awal,
setelah generasi awal tadi, orang yang hadir setelah mereka, artinya khalaf ini ya, masyarakat pasca salaf itu disebut khalaf. Fa innahum, mereka khalaf itu generasi pasca salaf, lamasta'malut ta'wila, mereka menggunakan takwil. Qalla taqwahum, ketakwaan mereka sedikit ya. Wa kathura ihtilafuhum, perbedaan pendapat mereka banyak. Wartafa'at mahabbatuhum, kasih sayang mereka, cinta kasih mereka itu dahabat, irtafatnya hilang. Wa tafarraqu firokan, maka kemudian khalaf ini tafarraqu, berpecah-pecah menjadi firokan, menjadi berbagai golongan. Ini Ibn Rus itu salafi sebenarnya kalau dilihat di sini ya. Beliau lebih memuji golongan salaf daripada khalaf ya. Dalam berinteraksi dengan Al-Qur'an. Menurut Ibn Rus, para salaf ya itu tidak bermain-main dengan takwil ya. Kalaupun mendapatkan teks yang perlu ditakwilkan, mereka tidak mengumbar takwil itu. Di pihak lain, khalaf itu justru main-main dengan takwil ya kan. Saya pernah baca satu tafsirnya orang Syiah. Kemudian di situ misalnya nih, ayat bainahuma barzahun la yabghiyan gitu kan, masa gitu. Nah, kalau ketemu huma itu kemudian takwilnya itu ke Hasan dan Husain. Gitu kan. Dikit-dikit Hasan Husain, nanti Fatimah, ini ke Ali gitu. Ya ada otak-atik gatuknya gitu. Atau tafsir sufi itu kan bisa kemana-mana juga, ya kan? Sejauh gitu kan. Oh, terlalu jauh. Kemungkinan untuk kalau misalnya tujuannya untuk untuk kedamaian atau apa sih ya mungkin nggak apa-apa ya. Teman ada kalanya justru yang muncul adalah firqoh aliran-aliran yang berpecah belah, dan itu yang muncul biasanya ya. Misalnya kaum teroris itu juga kan sebenarnya walaupun mereka ngakunya salafi itu kan menakwilkan juga kan. Banyak sebenarnya setiap orang yang berinteraksi dengan Al-Qur'an itu ya sedikit banyak menakwilkan, sebenarnya pasti menakwilkan. Cuma lebay atau tidak itu yang menjadi perbedaannya. Kemudian maslahat atau mudarat itu yang menjadi akibatnya. Misalnya begini, soal la ilaha illallah misalnya gitu kan. Orang-orang kaum teroris itu kan berangkatnya dari la ilaha illallah ya kan. La ilaha illallah itu harus mengesahkan Tuhan ya kan. Harus menafikan yang selain Tuhan, menafikan penuhan selain Tuhan. Tapi kemudian yang selain Tuhan itu disebut dengan ada nid ya. Dan mungkin yang tauhid uluhiyah, rububiyah sama sifat asma wa sifat ya kan. Itu kan larinya dari Wahabi itu nanti kemana-mana itu. Tauhid ya kan. Kemudian tauhid itu nanti larinya itu tandingan Tuhan itu apa? Mereka berdasarkan pada ayat itu, "Malam yahkum ma anzalallah faulaika humul kafirun" ya kan. Hukum itu harus hukum Allah ya kan. Hakimiyah itu hakimiyatullah ya kan gitu kan. Yang berdaulat itu Tuhan. Masa demokrasi itu kan mereka tolak gitu kan. Karena kalau demokrasi itu kan yang berdaulat rakyat kan. Kok rakyat sih? Yang menentukan hukum itu Tuhan. Hukum hukum kita undang-undang dasar itu bagi kaum garis keras yang kayak tadi ya, itu ya dianggapnya buatan manusia. Nah, padahal
yang seharusnya membuat hukum menurut mereka itu adalah Tuhan. Ini ada orang yang membuat hukum, dianggapnya apa? Menyekutukan Tuhan. Jadi undang-undang dasar bagi Ba'asyir dan kawan-kawan lah ya. Ba'asyir sampai apa misalnya Aman Abdurrahman itu kan, yaitu dianggap sebagai tauhid. Tauhid itu apa sih? Ya lawan Tuhan, ya kan? Itu kan sebenarnya mereka juga menakwil juga, ya kan? Imbasnya kemana-mana itu. Mereka akhirnya apa? Menolak NKRI, dianggapnya negara kafir, ya kan? Ketika kafir, kita semua dianggap kafir. Ketika kafir itu akhirnya apa? Halal darahnya, ya kan? Halal darahnya, halal hartanya, mas. Ngebom bunuh diri, ya kan? Itu dari sebenarnya mereka ngerasanya salafi kan? Nakwil kemana-mana, jadi bom bunuh diri. Itu saya sedang baca sedang nulis nge-review buku tentang inspirasi jihad kaum jihadis itu banyak saya baca dari mulai buku-bukunya Muhammad bin Abdul Wahab ya, Wahabi, Azam ya, kemudian Al-Maqdisi. Kalau yang Indonesianya paling tidak tadkirohnya Abu Bakar Ba'asyir, kemudian Aman Abdurrahman itu dia bukunya banyak gitu kan. Itu sebenarnya menakwil dan hasilnya kacau balau ya. Nah, tafarruqu firaqan ya. Ini kalau kita lari ke zaman sekarang, yang muncul adalah firqah-firqah. Kenapa? Karena mereka merasa paling benar. Yang paling benar bagi orang-orang kayak Aman Abdurrahman itu ya golongan dia, mas. Sama Muslim kayak kalian, kita semua nih, dianggapnya karena kita masih mengacu kepada Undang-Undang Dasar Pancasila, kita disebutnya ya kafir, minimal murtad. Kacau betul, ya kacau betul. Nah, itu tadi. Bahkan di antara mereka sendiri itu bisa saling mengkafirkan. Misalnya Ba'asyir itu kan mengajukan PK ya. Dia kan di penjara kan. Kemudian dia mengajukan PK. Itu oleh orang-orang garis keras kelompok mereka itu dianggap, PK itu kan berarti berurusan dengan hukum negara, ya kan? Berurusan dengan hukum negara itu berarti dia mengacu kepada hukum buatan manusia. Mengacu kepada hukum buatan manusia berarti dia mengacu kepada selain Tuhan. Mengacu kepada selain Tuhan berarti dia kafir lagi. Coba. Antar mereka juga bacok-bacokan. Kacau balau itu. Nah, itu sebagai contoh kathura ikhtilafuhum wa tafarruqum. Mahabbahnya hilang. Ya kan? Sesama muslimnya, non muslimnya mereka melihatnya ya pakai ayatnya taubah itu loh. Faktulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Nah, itu pegangannya itu. Bunuhlah orang musyrik dimanapun kau temui. Jadi bayangan baca Al-Quran, tapi bayangannya masih hidup di zaman Rasulullah, mas. Jadi kan kacau balau itu, kan? Dia badannya di sini, tapi jiwanya di mana itu? Kayak kemudian ya ini sebagai contoh ya. Fayajibu, nah selanjutnya. Fayajibu, maka wajib alaman aroda, bagi orang yang ingin ayyarfa'a hadhil bid'ata, menyingkap, menghilangkan bid'ah, perselisihan itu anis syariah, dari syariah. Paling tidak kalau kemarin kaitannya dengan dengan Mu'tazilah dan Asy'ariyah, itu kan perdebatannya yang wajib pertama itu apa? Ya, berpikir dulu atau iman dulu, ya kan? Nah, itu kan oke. Yang lebih bid'ah lagi itu apa? Al-Quran itu qadim atau hadis, ya kan? Itu bid'ah itu. Ada nggak kemudian perdebatan itu di zaman Rasulullah? Nggak ada itu. Nggak ada itu. Al-Quran itu kalamullah. Allah itu qadim. Kalamullah itu qadim atau hadis? Nah, itu kan mikirnya kejauhan, kemudian ngopo kan? Itu kan malah kemudian saling mengkafirkan itu kan. Nah, orang yang ingin yarfa hadhil bid'ah, menyingkirkan
bid'ah persilihan semacam itu, ayyamada ilal kitab al-aziz, seyogianya dia bersandar kepada Al-Quran. Fayaltaqitu minhul istidlal, maka dia mencari di dalam kitab itu al-istidlalat, dalil-dalil al-mawjudah yang ada fi syai'innya ada dua, di dalam sesuatu mimma kullifna i'tiqadahu, yang dibebankan kepada kita untuk meyakininya. Jadi daripada mengacu kepada bid'ah tadi, udah lebih baik kembali ke Al-Quran, cari dalil-dalil dari dalamnya, sehingga kita tahu sebenarnya yang harus kita yakini itu apa, gitu kan? Ibn Rushd menyetelhannya 3 aja kan, minimal 3 lah. Itsbatullah, ya kan? Iqrar biwujudillah, bin nubuwah, ya, meyakini adanya Tuhan, meyakini Nabi, adanya hari akhir, minimal itu aja. Nah itu detail-detailnya Allah seperti apa, ya wes, qul huwallahu ahad dan seterusnya, udahlah, nggak usah terlalu detail-detail banget yang kemudian malah berpecah belah, intinya semacam itu. Wa yajtahida fi nadrihi, dan berupaya dengan di dalam pikirannya itu ila dohiriha, ke sisi dohir dari dalil-dalil Al-Quran itu. Fokus saja pada sisi lahiriahnya, ya. Ma'amkanahu, sekemampuan, sebisa mungkin fokuslah dengan sisi lahiriah di dalam Al-Quran, ya. Min ghairi ayyata awal min dalika syai'an, tanpa menakwilkannya sama sekali. Sebisa mungkin baca sisi lahiriah Al-Quran tanpa menakwilkannya. Illa, kecuali idza kana ta'wilu dhahiran binafsi, apabila ada penakwilan itu jelas dengan sendirinya. A'ni, yang saya maksud, duhuron, jelas, mustarokan lil jami, yang dapat diterima oleh semua orang. Gitu. Ibn Rushd merekomendasikan kita apa? Kembali ke Al-Quran daripada ke hal-hal yang diperselisihkan oleh kaum teolog. Ya, udah balik saja ke Al-Quran. Kembali ke Al-Quran gimana? Ke sisi literalnya saja, sebisa mungkin, tanpa menakwilkannya. Kalau ditemukan hal-hal yang memang harus ditakwilkan, maka pastikan takwilnya itu bisa diterima oleh orang banyak. Sebisa mungkin nggak usah nakwil. Apa namanya, di titik ini tuh Ibn Rushd tekstualis, ya. Gimana nggak? Gimana? Kayak tekstualis. Salafi tadi kan? Salafi, kedua ini tekstualis. Udah hampir kayak Wahabi beneran. Gak usah menakwilkan, ma'amkan, kecuali memang takwil itu duhuron tadi kan, jelas, mustarokan lil jam. Sebisa mungkin gak usah nakwil, kecuali takwil itu jelas juga. Kalau takwil itu malah memperkeruh Al-Quran, jangan, gitu kan. Nakwil itu kan pengen menjelaskan, ya. Tafsir itu kan artinya sebenarnya menjelaskan, ya kan? Kalau menjelaskan seharusnya lebih jelas daripada teks sebelumnya, kan? Tapi kalau kemudian menjelaskan malah dengan penjelasan itu orang kacau balau, itu kan bukan tafsir, ya kan? Pengacauan malah gitu kan? Ini Ibn Rushd di sini memang kecenderungannya apa namanya? Beliau memang tekstualis, ya. Ini kalau kalian baca Kasyfun Manahijil Adillah fi Aqaidil Millah, ya, karya Ibn Rushd yang satu lagi yang khusus tentang teologi, ya, tentang ilmu kalam, itu memang teologi yang berkembang di Andalusia dengan yang di Masyrik, ya, itu memang beda, ya. Mu'tazilah dan Asy'ariyah itu banyak berkembang di kawasan timur,
ya. Baghdad, yang jelas dikuasai oleh Abbasiyah lah, ya, Abbasiyah itu. Sementara Muslim yang ada di Andalusia, ya, di Andalusia, Spanyol lah yang sekarangnya, itu apa? Teologinya itu Ibnu Hazm. Ibnu Hazm itu apa? Ad-Dhahiri. Itu. Teologi maupun fikihnya orang-orang Andalusia itu Dhahiriyah. Jadi Ibn Rushd itu pada titik tertentu ya tekstualis, dan beliau itu apa? Puritan. Tahu istilah Puritan? Puritan itu pemurnian, ya kan? Ini kan ya hampir kayak Wahabi ya. Puritan. Ini saya udah tulis nih. Baik dalam agama maupun filsafat, ya. Kalau di agama contohnya ini ya. Beliau merekomendasikan tindakan kembali ke Al-Quran daripada mengikuti pendapat aliran-aliran seperti Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Ya. Al-Quran adalah sumber yang telah dikeruhkan oleh pendapat aliran-aliran itu. Ya. Ibn Rushd memilih meninggalkan kekeruhan itu dengan kembali ke sumber yang murni. Ya. Jadi, daripada berdebat, ya, yang saling mengkafirkan antara Mu'tazilah dan Asy'ariyah, udahlah kembali saja ke Al-Quran. Al-Quran itu ngomong apa sih sebenarnya? Nggak sampai ke situ-situ amat kok. Misalnya tentang kebangkitan, apakah jiwa atau raga, itu nggak lengkap-lengkap amat, ya kan? Nggak usah sampai debat ke situ-situ yang kemudian saling mengkafirkan, ya kan? Quran Qadim dan hadis itu kan saling mengkafirkan. Nah, emang Al-Quran bahas itu nggak sampai ke situ, ya udah. Nah, ini tidak hanya berlaku di ini, Mas, tidak hanya di ranah agama, di filsafat juga sama. Ibn Rushd itu Puritan juga, Puritan yang berusaha membersihkan perdebatan. Sebelum Ibn Rushd itu kan sudah ada banyak filsuf kan ya, ada paling tidak yang kemudian dikafirkan oleh Al-Ghazali adalah Al-Farabi dan Ibn Sina. Nah, Al-Farabi dan Al-Farabi itu kan disebut sebagai Al-Mu'allim Ats-Tsani, ya kan? Guru kedua. Karena beliau menjelaskan filsafat Aristotle. Ibn Sina juga sama. Ibn Sina itu Aristotelian, ya kan? Aristotelian tapi kemudian menggabungkan tradisi peripatetik, ya, Aristotelian dengan tradisi Neoplatonisme, ya kan? Ini dua orang ini kan, baik Al-Farabi maupun Ibn Sina itu menggabungkan antara Aristotelianism dengan Neoplatonism, ya. Contohnya misalnya Al-Farabi itu kan punya karya Al-Jam'u Baina Ra'yil Hakimain, ya kan? Fusi antara pendapat dua filsuf, Plato dan Aristotle, ya kan? Padahal Plato itu idealis, ya kan? Sementara Aristotle itu kan cenderungnya realis, ya kan? Ini digabungkan. Memang ada gitu. Nah, penggabungan semacam itu kemudian muncul Al-Ghazali yang mengkafirkan mereka berdua, ya kan? Nah, di saat Ibnu Arabi hidup, Ibnu Arabi nyebutnya, Ibnu Rushd hidup, itu filsafat itu lebih identik dengan Aristotle, ya kan? Plato itu oke lah ya, tapi tradisi utama yang berkembang di filsafat Islam itu adalah tradisi Aristotelian, ya. Kenapa? Karena Aristotle itu menulis banyak ilmu, banyak buku, ya kan? Maka kemudian beliau banyak diacu. Nah, artinya filsafat saat itu identik dengan Aristotle. Semua filsuf tadi ya, Al-Farabi, Ibn Sina, dan Al-Ghazali juga ketika mengkritik mereka berdua itu juga fokusnya ke Aristotle juga. Nah, alih-alih mengikuti tiga orang itu, ya, atau perdebatannya, yang dilakukan Ibn Rushd apa? Kembali ke sumber, ya, kembali ke Aristotle. Aristotle itu ngomong apa? Maka yang dilakukan oleh Ibn Rushd adalah
meresum dan mensyarah buku-bukunya Aristotle, ya kan? Ini sama. Ibn Rus artinya gerakannya itu adalah gerakan kembali ke sumber, membersihkan sesuatu dari perselisihan dan kembali ke sumber. Maka beliau memang dalam hal ini memang puritan, ya. Iya, Mas Fawaid bener. Hampir dalam titik tertentu kayak Wahabi juga, ya. Jadi kan lebih senang salaf, ya kan? Lebih senang salaf. Tapi tidak 100% kayak Wahabi. Nanti kita akan ketemu, ya. Fa'innal aqawila, sesungguhnya pernyataan-pernyataan al-maudu'ata fi syar'i, yang dibuat di dalam syariat, di agama Islam, yang tercatat di Al-Quran dan Sunnah, li ta'limin nas, untuk mendidik manusia, idza tu'ummilat, apabila dipikirkan, yushbihu, sepertinya dia ayyablugha min nasratiha, mencapai keunggulannya, ila haddin, sampai batas, la yahruju an dohirin ma, tidak keluar dari sisi lahirahnya, ma huwa minha, sesuatu di dalamnya, laisa ala dohirhi, yang bukan dari sisi dohirnya, illa mangkana min ahlil burhan, kecuali bagi orang yang golongan burhan, demonstratif. Ini salah satu keunggulan wahadihi, dan ini wahadihil khas, wahadihi al khasatu laisa tujadu li khairiha minal aqawil, dan kekhususan ini tidak terdapat di pernyataan selain Al-Quran. Salah satu kelebihan pernyataan Al-Quran, ya, syariat Islam, Al-Quran utamanya, itu apa? Dia itu dengan sisi lahiriahnya saja bisa dipahami, ya. Misalnya apa? Contoh ininya yang paling mudah, ya, seperti kita sudah bahas, ya, soal surga aja lah, ya. Surga itu soal apa? Kita baca surat Waqiah itu kan soal surga, kan, ya. Itu kan kebayang, ya, oh indah, ada bidadari, ada sundusin dan seterusnya lah, ada kenikmatan, artinya keindahan sebenarnya itu. Itu dengan intinya ingin mengatakan bahwa orang yang baik akan mendapatkan reward, kebaikan, kan sebenarnya itu, kan. Oke, dapat. Dan itu juga memberikan inspirasi dan menarik bagi sebagian orang, kan, dengan teks-teks soal surga itu, ya kan, yang dohir itu. Nah, kalaupun ada hal-hal yang laisa ala dohirihi, sesuatu yang batin di dalam teks itu tidak diketahui kecuali mangkana min ahlil burhan, orang yang pengetahuannya mendalam, yang punya demonstrasi. Seperti tadi, ya, saya mengatakan intinya adalah bahwa orang yang melakukan kebaikan akan mendapatkan reward kebaikan, ya. Surga itu kan sebenarnya gitu, kan, bahwa sa'adah ukhrawiyah itu artinya kan sebenarnya itu, kalau Anda baik maka Anda akan meraih kebaikan. Nah itu dan kebaikan itu sebenarnya, ya, bagi orang-orang yang khusus tadi, kan, ya, tidak seperti yang tercatat secara dohir di Al-Quran, ya kan, pakai hadis yang mala ainun ro'at wala udunun sami'at wala khatara fi qalbil bashar, ya kan, bahwa surga itu tidak pernah terlihat, terbayangkan oleh mata, terbayangkan oleh telinga, maupun terbesit dalam hati, ya kan. Nah itu tadi orang awam bisa nerima, ya, dengan teks yang literal tadi. Orang khos juga bisa menerima. Ini keunggulan itu tidak dimiliki oleh
pernyataan lain. Ini pernyataan lain minimal dibandingkannya nggak usah ke yang lain-lain, ke pernyataannya Asy'ariyah maupun Mu'tazilah. Coba wacana-wacananya Mu'tazilah itu agak berat untuk orang awam, berat gitu. Wajib bagi semua orang apa kemarin? Pertama, awalul wajibat huwan nadhar, berpikir, ya kan? Padahal tidak semua orang bisa berpikir, ya kan? Merenung itu kan ada orang yang lebih senang beriman saja, ya kan? Artinya wacana Mu'tazilah itu berat untuk orang awam. Sebaliknya, wacana yang disebarkan oleh Asy'ariyah yang mengatakan awalul wajibat wal iman, yang wajib pertama kali bagi semua orang adalah iman, itu juga berat bagi orang yang senang berpikir, ya kan? Filsuf itu berangkatnya dari ragu menuju iman, meragukan dulu baru beriman, ya? Mencari dulu baru percaya. Nah itu kalau disuruh iman duluan berat itu bagi orang-orang yang itu tadi. Sementara Al-Quran tadi wacananya bisa diterima oleh orang awam juga oleh orang terdidik. Nah itu kerennya Al-Quran. Fa'innal aqawil syar'iyyata, sungguhnya pernyataan syariat dalam artinya agama Islam ya, al-musarraha biha fil kitabil aziz, yang dijelaskan di dalam Al-Quran lil jami, untuk semua orang, laha thalathu khawasin, mempunyai 3 kekhususan, keistimewaan. Dalat alal i'jaz, yang menunjukkan keunggulannya, ya. Pernyataan Al-Quran punya 3 keistimewaan. Waktunya udah habis ya, udah lewat ya. Saya lanjutin aja. Ihdaha, yang pertama, annahu la yujadu, tidak ada, la yujadu atamu iqna'an wa tasdiqan lil jami' minha, tidak ada yang lebih sempurna memuaskan dan meyakinkan bagi semua orang daripada aqawil syar'iyyah, pernyataan yang Al-Quran. Minimal perbandingannya dengan Mu'tazilah dan Asy'ariyah tadi, ya. Seperti yang tadi saya ungkapkan, wacana yang diungkapkan oleh Mu'tazilah lebih cocok untuk kaum intelektual, ya. Makanya kemudian Mu'tazilah kan hanya di kampus doang, ya kan? Pengajian tentang Mu'tazilah nyaris nggak ada itu. Satu di Timur Tengah sekalipun itu nggak ada, ya kan? Mu'tazilah itu nyaris mati karena adanya hanya di kampus. Nah, wacana Asy'ariyah itu agak berat masuk ke ranah intelek, ya, intelek yang kampus, yang bangsa orang-orang filsuf dan kayak gitu. Asy'ariyah agak berat, ya. Nah, itu artinya tidak, dua hal itu tidak bisa mukni, ya, tidak bisa memuaskan dan tidak memuaskan semua orang. Hanya segmen tertentu yang bisa dipuaskan dan diyakinkan dengan keduanya. Sementara Al-Quran bisa diterima, orang Mu'tazilah bisa menerima, orang Asy'ariyah pun bisa menerima. Nah itu, maka baliklah ke Al-Quran. Wasaniyatu, yang kedua, annaha, bahwa aqawil syar'iyyah, ya, takbalun nasrata bitabaiha, menerima keunggulan dengan tabiatnya, dengan sisi lahiriahnya saja dia unggul, artinya bisa diterima, ya. Seperti yang tadi saya bilang, ila antantahi ila haddin, sampai batas la yaqifu ala ta'wili fiha, tidak ada yang bisa memahami penakwilan tentangnya, ingkanat, apabila ada aqawil itu mimma fiha ta'wilun, dari sesuatu yang perlu ditakwilkan, illa, kecuali ahlul burhan, golongan logis demonstratif tadi. Dengan sisi tekstualnya saja Al-Quran bisa diterima. Kalaupun perlu ditakwilkan, penakwilannya itu hanya bisa dicerap oleh orang-orang khusus. Itu juga
keunggulan kedua. Artinya Al-Quran dengan dimensi lahir dan batinnya itu dimensi lahirnya saja bisa diterima semua orang, ya. Ketika dimensi lahirnya itu perlu ditakwilkan, ini takwilnya itu yang benar-benar mengetahuinya adalah orang-orang yang khusus. Dan ini makanya kemudian ditahan oleh Ibn Rus, seharusnya orang-orang khusus itu tidak terlalu mengumbar penakwilan tentang yang dohir. Karena apa? Yang dohir saja bisa diterima oleh orang banyak semacam itu kan. Wasalitsatu, dan yang ketiga dari 3 keunggulan pernyataan Al-Quran itu, annaha, bahwa pernyataan Al-Quran tatadammanut tanbih, mengandung peringatan li ahlil haqqi, kepada orang-orang yang benar, alat ta'wilil haq, untuk menakwilkan dengan benar. Tadi ud'u ila sabili rabbika bil hikmah itu kan, wal mau'idhah hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, ya kan? Kalau nggak tahu jangan sok tahu. Nah, ini Al-Qur'an ini kan selalu ada tanbih. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullun laika kana anhu mas'ula. Karena semua yang ada di diri kita, fakultas diri kita itu dimintai pertanggungjawabannya, ya kan? Jadi selalu di dalam aqawil syariah, termasuk di 3 tadi ya, metode tadi, itu ada tanbih. Artinya ada peringatan agar orang tidak semena-mena dalam menakwilkan. Sementara nanti akan ketemu. Wahada, dan hal itu laisa yujad, tidak terdapat la fi madhahibal asy'ariyah, di madhab Asy'ari, wala fi madhahib al-Mu'tazilah, tidak juga di madhab Mu'tazilah, ya. Ani, yang saya maksud, anna ta'wilahum, bahwasanya penakwilan Asy'ariyah dan Mu'tazilah la yaqbalun nasrata, tidak menerima kemenangan. Artinya tidak bisa diunggulkan, pasti paling benar, karena selalu bisa diruntuhkan, ya. Wala yatadammanu tanbih alal haq, dan tidak mengandung peringatan tentang kebenaran, wala huwa bihaq, bahkan kadangkala apa? Dia tidak benar. Seperti yang tadi kan, disebarkan begitu saja. Contohnya tentang Al-Quran, hadis dan qadim itu kan menjadi wacana publik waktu Mu'tazilah berkuasa. Semua orang awam itu membahas itu semua, dan kemudian kacau balau itu, ya, karena ada inkuisisi saat itu kan, penginterogasian keimanan orang dengan pertanyaan itu, menurut kamu Al-Quran itu hadis atau qadim? Atau mungkin kalau di Saudi itu kan pertanyaan, Al-Quran itu boleh ditakwil atau tidak? Kan itu kan, itu inkuisisinya semacam itu. Nah, wala huwa haqqun, dan model yang ditakwilnya itu belum tentu benar, ya. Walidzalika, oleh karena itu, kathurat al bid'ah, banyak bid'ahnya. Karena tadi seperti yang di awal, ya, qalla taqwahum wa kathura ihtilafuhum. Kan sebagian ya kaum intelek itu sebagian kan cuma nyari dalil-dalil baru, pengen kontroversial, ya kan, pengen berdebat. Nah, itu justru lebih banyak mudorotnya daripada nah, ini di sini Ibn Rus memang secara umum kita bisa simpulkan di pembahasan pengajian kali ini, Ibn Rus memperhadapkan wacana Mu'tazilah dan Asy'ariyah dengan Al-Quran, ya. Alih-alih kita turut serta berdebat dengan mereka, ya, bersama mereka, ya, kemudian lebih baik kembali ke Al-Quran, ya kan. Nah, karena di Al-Quran itu bisa diterima oleh semua orang, sementara wacana-wacana yang berdebat itu sifatnya segmented dan malah memunculkan perpecahan, ya. Dan di sini memang Ibn Rus pada titik tertentu adalah seorang yang puritan, ya, agak puritan, salafi puritan, tapi dengan cara itu, ya, ini
cara yang selamat lah ya, karena kalau orang berdebat itu kan lebih baik kita mencari titik temunya kan. Ketika orang ada golongan A dan B berdebat, ya kan? Ini pasti ada perbedaan, pasti perbedaannya banyak, ya kan? Tapi kemudian kalau kita mau mendamaikan semua orang, ya kita cari titik temu yang bisa diterima semua orang. Ketika kita kesono, ini kan akhirnya cair semua. Nah itu cara Ibn Rushd untuk mengatasi berbagai perdebatan yang muncul di zamannya ya, baik itu terutama yang dimunculkan oleh Al-Ghazali ya, terkait dengan filsuf ya, apakah mereka kafir atau tidak dan seterusnya. Dan ini daripada mengikuti perdebatan itu, rujuklah ke Al-Quran. Sebenarnya Al-Quran bicara apa? Itu. Oke, ada yang mau bertanya? Cukup ya. Terima kasih atas atensinya. Ini tinggal satu chapter lagi, satu halaman lagi. Jadi pertemuan ke depan ini adalah hataman kita ya, hataman kitab Faslul Maqal ini ya. Nanti setelah itu insya Allah kita akan mengkaji kitabnya Al-Farabi ya, Ihsaul Ulum. Biar ini setelah kita mendapatkan basic tentang filsafat di ranah agama ya, berfilsafat itu boleh nggak sih? Oh malah wajib sebenarnya gitu kan. Maka kemudian kita belajar tentang sebenarnya isi dari filsafat itu apa. Nah, buku yang ringan ya, Ihsaul Ulum lah ya. Nanti dari situ kita akan tahu divisi-divisi ilmu yang menjadi bagian dari filsafat. Itu saja. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.